Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga dan Minggu Kerahiman Ilahi. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Yang pertama, Misa minggu depan merupakan hari Minggu Paskah ketiga. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 April 2021, pukul 5 sore. Dengan petugas, Kor Lingkungan Santo Stefanus, Organis Ibu Berta Triharti Ningsih, Lektor Saudari Stefani Amelia, para menta dan hiasan altar, Ibu Lucia Sri Mindayani dan Ibu Margareta Sumarti. Prodi Yakon Bapak Paulus Budi Winarto. Mesdinar Saudari Agatha dan Saudari Anin. Non liturgi Lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. Kolekte malam Paskah. Kolekte pertama, Rp1.583.000. Kolekte kedua, Rp723.000. Kolekte Minggu Paskah. Kolekte pertama, Rp1.036.700. Kolekte kedua, Rp715.000. Baptisan bayi dan anak akan dilaksanakan hari Sabtu, 17 April 2021. Pembekalan dan geladi bersih orang tua calon baptis, serta emban baptis bersama Diakon Yohanes Dwi Andri Ristanto akan dilaksanakan pada hari Minggu, 11 April 2021, pukul 1 siang, bertempat di aula. Diberitahukan kepada seluruh umat bahwa besok pagi pukul 8 pagi akan ada kerja bakti memindahkan batu. Mohon partisipasi seluruh umat. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Segala
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kita memasuki pekan Paskah yang kedua. Bunda Gereja juga merayakannya sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Kita selalu dalam doa mengatakan, ya Yesus andalanku. Itu yang selalu diucapkan setiap kali kita mohon kerahiman Allah dan mempercayakan segala kekurangan kita kepada Allah yang Maha Rahim. Ialah andalan satu-satunya kita, dan itulah tanda sebagai orang beriman. Karena itu mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan Sang Maha Rahim itu, supaya berkenan menyempurnakan kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga. Kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau. Kami melurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Sisi
Kristus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Secara khusus mari kita mengintensikan Ekaristi pada sekarang ini untuk semakin bertambahnya rahmat pertobatan terutama bagi umat beriman dan pada umumnya bagi semua orang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, Kekal beri kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, Kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah
tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia, yang lahir padanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas,
seorang dari ke-12 murid yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kalau kepada Anda ditanya, iman itu masalah pribadi atau bersama? Tuhan Yesus itu milik Anda atau milik kita? Juru selamatmu atau juru selamat kita? Hampir semua dari kita biasanya menjawab, kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Atau milih dua-duanya, ya milikku, ya milik kita. Sebagai jawaban yang paling benar secara bersama, jadi tidak memilih salah satu. Jarang atau malah semoga tidak ada yang menjawab, Yesus itu milikku saja. Atau aku punya iman, imanku saja. Itu masalah pribadi. Secara Katolik, kita akan menjawab, kita dianugerahi iman yang didukung, diperkaya, pengalamannya disempurnakan oleh kebersamaan sebagai umat beriman. Di dalam gereja, itu jawaban yang Katolik. Jadi kita dianugerahi iman, tapi juga perlu lingkungan, perlu kebersamaan dalam penyempurnaan hidup beriman. Kalau tadi diumumkan tanggal 17 akan ada baptisan bayi, itu tidak cukup dibaptis terus biarkan. Kudune bapak ibune ya ngajari. Tapi masih cukup banyak orang tua yang baptis ke anak selesai, seolah-olah sudah cukup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka baptisan bayi itu pun ada emban baptis atau wali baptis. Itu juga tanggung jawab. Maka saya selalu minta kalau wali baptis itu supaya jangan mbahne. Engko anake gede mbahne wis modet gitu. Sehingga siapa yang mau diajak bicara. Dan nanti kalau sudah menginjak dewasa diberitahu sapa mbahne baptis. Maka saya sangat tidak setuju kalau misalnya
ada seseorang yang membaptiskan anaknya, mbane baptis ume sing ning Kalimantan, utawa ning Amerika, utawa ning Afrika, yang tidak pernah kembali lagi ke sekitar ini. Maka kalau bagus ya yang cerdas. Kalau sudah gede kandani kayak lo wali baptismu. Saya itu ngalami tidak tahu wali baptisnya waktu ada orang meninggal tak kira wali baptisku, mbok aku ndelok ning surat baptis ternyata keliru. Tiwas aku mau nangis. Mban baptisku meninggal ternyata keliru. Maka silakan Bapak Ibu atau sekarang adik-adik yang menginjak remaja, lihat nanti surat baptis, mban baptisku sapa? Isih urip apa ora? Selama aku sampai gede ini tanggung jawab ora? Damar mban baptisnya sapa? Ora ngerti. Makne ono ora iki? Mak Yanto ono ora? Hah? Kenapa ngungsi? Oh, no pengantenan. Oh, 42 hari. Febri, mban baptisnya sama? Delok nggoning surat baptis. Buhar. Tahu ngandani ra? Ora tahu. Nah, iki mban baptis tempelan tok kuwi, nggih. Nek sakniki ala kongres partai niku muni abal-abalan, nggih. Mas Yanto mban baptis sapa? Mbah Poyo. Tahu ngandani? Nah, bab iman gitu. Harusnya begitu. Jangan tiru saya wis kebacut mban baptis meninggal wis ra iso tak jak diskusi neh ya. Prater tahu mban baptis? Ora ngerti ya nih prater. Ya petuk nan ya. Ora ngerti ya. Maka nanti silakan dicek surat baptisnya Anda, dilihat sapa mban baptisku, wali baptisku ya. Itu tanggung jawab ya. Maka iman kita tidak mandek kalau kita merasa dibimbing. Ajaran gereja Katolik itu menekankan iman di dalam kebersamaan. Bukan masalah atau urusan pribadi itu beriman itu. Sakarpe dhewe. Lain dengan gereja reformasi yang amat menekankan iman perseorangan sehingga orang bisa bersikap ekstrim. Asal aku percaya wis tak cukup. Lalu gereja sebagai persekutuan orang beriman tidak lagi penting. Sisa-sisa dari ajaran itu antara lain saksi Yahwa, Sungai Yordan. Nek takoni gerejane ngendi rak cetha. Pokoke ngendi ana gereja leboni ya. Akhirnya apa? Mendatangi banyak orang memaksa, kamu ikut Tuhan supaya selamat. Wis cetha wis Katolik kok isih mbok parani. Tuhanmu kaya apa, nggonku kaya apa, didu yo gitu. Ya, ternyata padha Yesus. Jelei ya. Kenyataan itu yang juga dalam sejarah gereja menjadikan adanya perpecahan atau skisma. Kadang juga ajaran yang keliru jadi bid'ah. Sehingga ada Katolik, sekarang ini juga ada Protestan. Namanya aja Protestan, berarti wong-wong sing do kuwi. Memang sebab lain itu ada, itu hanya sebagian, ada terutama dalam hal teologi itu banyak perbedaan. Nah, gereja reformis itu saat ini sudah banyak yang juga kembali kepada kebenaran yang kita hayati. Saya waktu kuliah Luther, itu tuntutan semua Luther itu sudah dipenuhi dalam gereja Katolik. Kitab suci sudah diterjemahkan dalam aneka bahasa, sing belum yang bahasa roh. Tuh, umat sudah boleh baca kitab suci, ngaku dosa ora bayar, ya. Semua sudah dipenuhi. Jadi yang dituntut oleh Luther itu sudah dipenuhi. Padahal Luther menuntut pada tahun berapa? 13 14 ya.
Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Perbedaan itu secara sederhana bisa dirumuskan begini. Gereja Katolik, iman pribadi didukung, dikuatkan, disempurnakan, ada di dalam kebersamaan dalam persekutuan. Sementara gereja reformis atau Protestan, iman pribadi itu membentuk persekutuan, mendukung dan seterusnya, sehingga yang pribadi menjadi yang lebih utama. Gitu nggih? Yang satu pribadi ini mendukung bersama, tapi yang Katolik itu bersama, dalam kebersamaan itu didukung. Padha ana kebersamaan ini padha ning beda latar belakangnya. Sing siji imanku didukung oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang satu aku mendukung iman orang-orang yang percaya. Bedane atuh. Nah, dalam arti ini kalau kita kurang memberi tempat pada doa bersama, pada ekaristi, pertemuan-pertemuan lingkungan atau kelompok, jangan-jangan sebetulnya kita sudah masuk dalam pola pikir seperti itu. Neng gereja ora penting. Sembahyang lingkungan ora penting. Mudika ora penting. Ibu paroki ora penting. Ketemu Romo Koko saya meneh ora penting. Meneh frater ora penting. Padahal bagi saya kalau mau menghayati kekatolikan itulah bertemu dengan orang lain itu penting. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk meneguhkan penghayatan iman Katolik sebagai bentuk yang benar dan injili. Kisah Rasul tadi memberi gambaran yang indah tentang persekutuan orang beriman. Mereka itu sehati dan sejiwa. Rumusannya bagus banget. Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Iso ora iki ning ngablak digawe ngene iki. Omahmu ya omahku, wedhusmu ya wedhusku. Sing ora ming bojomu dudu bojoku. Iso ora? Nun sewu wong Katolik kuwi isih sok ana gitu. Muga-muga ning ngablak ora ana. Kon urunan we awal. Gitu. Tarian kusik-kusik, kae piro? Mula sono sing pinter pisanan kei duwe dhewe sing akeh. 100.000 dadi lebare, waduh kae kok semono. Aku kudu luwih akeh ya. Nggo mancing, jebule dobos-dobosan sing duwe dhewe ru ngisi. Ya sing duwe dhewe ru ngisi jebule. Nah, itu aja kita masih sering awal. Bapak Ibu saudara terkasih, sehati sejiwa. Mungkin kalau mau dicek Bapak Ibu sebagai suami istri sudah sehati sejiwa belum? Padahal janji apa? Sehidup, semati. Betulnya janjinya sehati sejiwa. Hatiku sama seperti hatimu. Jiwaku sama seperti jiwamu. Ning kenyataannya cukup banyak berbeda. Jiwaku beda karo jiwamu. Jiwamu boros, jiwaku ngirit. Mula kowe nyanyoh aku cetil. Ya. Kowe boros aku ngirit. Nah, itu enggak sehati sejiwa. Nek sehati sejiwa bojone boros aku ya sisan tak boroske. Ya, bojoku edan aku ya sisan. Jenengan lho sing ngomong ra aku lho nggih. Nah, itu sehati sejiwa. Nah, penginjil Yohanes mengingatkan kepada kita melalui contoh figur Santo Thomas yang tidak hadir di dalam persekutuan para rasul ketika pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah bangkit. Menampakkan diri pertama kali. Thomas tidak percaya karena apa? Tidak ada di dalam persekutuan itu. Tetapi ketika Thomas bergabung kembali dengan para rasul, apa yang terjadi? Thomas menjadi percaya. Dalam kebersamaan persekutuan para rasul, Thomas mengalami Tuhan Yesus yang bangkit dan ia menjadi percaya. Meskipun dikatakan kepada Tuhan, kamu percaya karena melihat. Lebih berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Enak banget kita, aku urung tahu betul Gusti ning aku tetap ngandel. Ibu Maria iki rupane kaya apa urung ngerti kok gitu. Ning tetep ngandel. Ming gambarene ayu gitu.
Ora ono Ibu Maria kok ora ayu, gitu. Kula tahu ana patung Maria Elik kae njur kon ganti. Gitu. Mergo urung kaya Ibu Maria, urung ayu. Ciri khasnya nggih Ibu Maria iki putih, mempur. Ya. Ketok dhuwur, ya. Wajahe sumringah, ya. Ora ono patung Ibu Maria kok. Kuwi Mario, ya. Pas nesu, ya. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang dialami oleh Thomas itu sebetulnya sama untuk kita. Pada saat kita ada di dalam persekutuan, dalam doa bersama, ekaristi seperti ini, Paskah itu juga terjadi, penampakan itu terjadi. Saya pernah kok di Kemetiran dulu itu misa, itu begitu konsekrasi itu patung-patung itu menghadap ke altar. Itu yang melihat bukan orang Katolik tapi ikut misa. Lalu tanya bude, ikut budenya, apa di gereja itu ada remote control sehingga pas konsekrasi patungnya digawe ini. Ya, saya sendiri orang ngerti, gitu. Tapi orang yang tidak beriman Katolik justru yang melihat itu. Nah, kayak patung wis iso ngurmati Gusti ning sakramen Maha Kudus, sing wong Katolik sing ngudu patung gitu, malah kaya patung. Maka kalau Bapak Ibu pas konsekrasi itu kan sebetulnya ndak harus begini tuh. Gitu nggih. Ning kene iki sedo nek konsekrasi dung sedo. Aku mari kelingan jadilan nggih. Gitu. Padahal tidak harus seperti itu. Jadi kalau pas konsekrasi diangkat itu cukup memandang. Ya. Coba engko prakteknya lah, mesti iso sing ini. Ya. Cukup memandang. Padha wae karo nampa kumini iso ana sing tekan ngarep. Kurang bejane malah nyenggol siborine Mbah. Poyo apa Mas Yanto apa Buning yang sedang bawa atau Pak Budi. Jadi kalau komuni di depannya cukup rasa dadak. Ding. Kayak jadilan wae. Kula ya tahu jadil soalnya. Nah, itu juga Tuhan hadir di situ. Maka kita menatap. Thomas waktu itu tidak gini, tetapi gini. Oh iya. Masukkanlah jarimu ke dalam luka-lukamu. Ora mungkin ngene ra weruh lukane. Tapi Thomas mesti melihat begini. Nah, maka kalau konsekrasi nanti meskipun bunyi gong-gong itu ya ngene wae. Rasa. Nah, aku sesuk mengareng guyu angger gong itu pas gong kelingan jadilan gitu. Di melihat saja sudah cukup. Aku samar engko nek begitu dung terus dong guyu gitu. Bahkan sebetulnya gong itu cukup sekali ketika kudus dung. Ya ya. Selesai itu. Karena sejarahnya dulu itu lonceng itu nggo wong sing ora nderek misa. Lho, Tuhan Yesus sudah mulai datang. Maka do mandek le nyambut gawe ning sawah ning endi karena dulu yang misa ming klerus saja. Maka perlu tanda itu. Atau sing jaman biyen sok karo rosario. Sing sepuh-sepuh isih kelingan nggih. Dadi mbiyen ki misa basa Latin mulai sumate ra ngerti wis do rosario dhewe-dhewe begitu mulai konsekrasi di dong rosario leren Gusti rawuh ngono terus itu kudus-kudus terus dung ya engko nek ana ising-ising ngono aja guyu nggih wah sebelahku jatil ngono. Itu kehadiran Tuhan ya. Jadi nanti nek sebelah isi ana sing ngene ya dinengke wae. Guyu wae ya dibatin wae. Jatil sebelahku. Mungkin dulu pernah disampaikan romo-romo yang dulu tapi jo tetep ora dikateke nggih. Mula aku le ngandani ya karo guyon jatilan kuwi mau kok. Dadi luwih gampang dieling-eling.
Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Hal yang dialami Thomas memang sebetulnya juga kita alami. Pada saat kita ada dalam persekutuan tadi, kita juga menghayati Paskah itu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau kita ditanya, apakah kamu percaya? Mengapa kamu percaya? Apakah karena telah melihat Tuhan Yesus? Tidak seorang pun dari kita pernah melihat Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi seperti halnya Thomas, kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kebersamaan, dalam pertemuan umat. Kita bisa mengenali dan berjumpa Tuhan yang bangkit dalam kebersamaan, misalnya yang merayakan Ekaristi, memecah roti. Besok juga ada ya, Kleopas, ketika roti dipecah, lalu, wih, Tuhan yang wis hilang. Mula dia seneng ngomongan roti nek ketemu Gusti. Ya. Mula kaya wong do nyuguhi roti. Ana roti apa nek telo iki? Roti sumbu. Nah, ini roti sumbu ki ya karepe telo Gusti Yesus niku. Ya. Merayakan sakramen-sakramen selalu dalam doa, membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan yang ditulis supaya apa? Kita percaya tadi bacaan pertama apa kedua tadi? Supaya kamu lebih percaya. Yang merayakan liturgi dalam doa-doa bersama. Maka semakin kita ini menjauhi acara-acara di mana umat beriman itu bertemu, bersekutu, kita akan sulit tidak bisa mengenali, merasakan kehadiran Tuhan yang bangkit dan hadir di tengah-tengah umat. Kita akan seperti Thomas. Dan tidak mudah percaya. Dan ini sudah menjadi bukti nyata. Cukup banyak orang Katolik yang meninggalkan iman itu bermula dari jarang berkumpul dengan sesama orang beriman, dengan gereja, karena kurang memberi perhatian pada nasihat sesama iman. Mudikar atau kumpul, akhirnya untuk bojo ya ora seiman. Ya. Tapi mudi apalah gitu. Kon sembayangan ra tau teko, nek gendurenan dhisik dhewe. Ya. Ah saiki diwalik wae gendurenan njur sembayangan. Ketika orang mulai malas berkumpul, biasanya imannya juga tergerus. Maka saya itu senang kalau mendengar yang sepuh-sepuh itu, aku rindu melu misa. Aku rindu sembahyang lingkungan, itu kroso banget. Kroso banget. Maka semoga situasi yang sekarang ini bisa segera berubah. Persekutuan semakin menjadi hidup. Ada wilayah kita yang umat ini slot sidik. Terakhir itu tinggal 14 kakak, wingi kelong neh loro, tambah meninggal neh. Saya entek. Gerejane wis ora tau dinggo neh. Ndak pernah bertemu lagi. Apalagi sudah sepuh-sepuh saya meneh gitu. Wis bapak ibuke Katolik karena wis ora Katolik kabeh saya repot neh gitu. Sing ngeterke ning gereja wis ora ana. Arep nge-Grab ya urung iso aplikasi. Gitu, sing sepuh-sepuh gitu. Wong kula wis ora iso kok apa meneh. Sing ora ngalami zaman digital itu. Ya. Saya masih ingat dulu bapak saya itu teleponan sama adik saya di Roma itu, engko nek wis dino ya Pak gitu. Bapak saya itu kan harusnya no dipencet tapi dia no. Tetap omong terus wong sing no cangkeme gitu. Dan itu generasi. Sedangkan kalau kita ini rajin ada dalam persekutuan umat beriman, iman kita itu makin dikuatkan. Disempurnakan. Saya tidak tahu di Ngablak ini devosi kerahiman ilahi cukup ditindakake mboten. Doa kerahiman itu jam pinten? Jam 3. Dong lakoni? Nggih, mboten. Romo ya melu-melu mate.
Romo sing apik kan mambu umat. Ya. Umatnya keset ya romone keset. Jadi umat ki ya mencucikan Romo gitu. Umatnya do sregep romone ya sregep. Apa kudu diwalik saiki aku tak sregep jenengan do nyontoh kula. Tenane ora kapake. Ya tiwas aku sregep kok jenengan ya ora sregep. Nah, rugi engko sing ning swarga ming kula dhewe. Gitu. Ora iso padu mungkin. Jadi jam-jam kerahiman itu. Maka sering toh sekarang ini banyak orang yang berdoa supaya nanti ketika meninggal pas jam 3 dijemput malaikat. Kula sih sok telepon sik karo malaikat. Malaikat jemput aku maut. Pakai apa? Daihatsu. Iman kita makin dikuatkan kalau bersama. Sehingga seperti bacaan kedua tadi, dengan iman kita lahir dari Allah dan dapat mengalahkan dunia. Jadi kita itu lahir karena iman. Kita bisa mengalahkan dunia juga karena iman. Dan akhirnya kita bisa mewartakan dan memberi kesaksian atas iman itu. Dalam iman kita merasakan kesejukan sapaan Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Menarik nek saben wong Katolik ketemu iki, damai sejahtera bagi kamu Koko, kamu Andre, kamu Dodit, Didit, kok Dodit. Damai sejahtera. Ora mung nek pidato salam sejahtera bagi saudara-saudariku yang apa? Yang Nasrani atau yang melakukan gitu. Jadi habis sebutan-sebutan salam sejahtera. Hong swasti astu gitu. Lagi jane iki padha kabeh artine ning dibasake werna. Di kita pun merasa kalau di damai sejahtera itu rasanya lain. Kita juga percaya untuk diutus mewartakan Yesus yang bangkit akan disertai karunia-karunia. Percaya mawon ya. Karena itu setiap kali misa kita itu juga selalu dikatakan apa? Marilah pergi kita diutus. Ita misa es. Ya, nah? Itu artinya kita diutus. Ita misa es. Ekaristi sudah selesai, kamu diutus. Atau di dalam buku misa liturgi itu, pergilah, marilah pergi kita diutus. Terus Anda menjawab, amin. Amin ini menggo wagu-wagunan apa? Nggih? Ubar misa. Ita misa es, marilah pergi kita diutus. Tekan ngomah isih padu. Isih ngenengke wong, ya. Berarti warta gembira mandek. Mari kita mohon rahmat dalam Ekaristi ini supaya setiap pertemuan, doa bersama, merayakan sakramen, kita juga makin bisa menemukan dan merasakan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya, sehingga kita boleh mengatakan Tuhan engkaulah andalanku. Karena melihat ya gambar kerahiman ilahi itu kan seperti sorot, ada warna putih, apa namanya Pak Yanto? Merah, biru, kuning, balonku tinggal, kayak balonku ada 5. Itu digambarkan cemorot saka hati kudus Tuhan menjadi andalan kita. Kita semakin bisa mengandalkan iman, semakin bisa mengandalkan Allah kalau iman kita juga semakin kuat. Maka andalanku Yesus, imanku akan Yesus, itu seiring sejalan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat, aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ akan datang giliran hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Belas kasih-Mu dan berkati kami, ya Tuhan. Bagi persekutuan bangsa kita, semoga Bapa memberkati bangsa kita. Semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun masyarakat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi para pengungsi dan korban bencana alam, secara khusus bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Semoga Bapa melindungi mereka karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para korban yang meninggal Kau terima dalam kerajaan surga. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Semoga kami tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama kami, melainkan dengan rendah hati ikut memikul beban. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngablak dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat dan kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mohon doa dan berkat-Mu. Jamalah mereka yang sedang sakit, berilah kesembuhan. Jamalah yang membutuhkan pekerjaan. Jamalah yang membutuhkan pengampunan, terutama kerahiman-Mu, supaya merasa bahwa dicintai Tuhan, karena Tuhan menerima pertobatan mereka. Juga pertobatan kami masing-masing. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu, semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa semua, anak domba Allah yang menghapus dosa semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kiranya berkat kerahiman Allah turun atas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.